Shalom. Shalom. Saya menyapa dari Menara Doa Polok Semarang kepada Bapak Ibu saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat di rumah saudara masing-masing maupun yang mengikuti live streaming. Mari saya ajak kita bersama-sama akan memulai ibadah worship night pada malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Begitu Allah kita ini baik buat kita. Tuhan Yesus baik. Oh, kita angkat pujian ini. Baik Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Hari, jam yang luar biasa Tuhan berkatkan atas kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami mohon Tuhan pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Biar kiranya Engkau ada berhadirat di dalam ibadah worship night ini Tuhan. Kami menyerahkan acara worship night malam ini Tuhan dengan pimpinan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, baik kami hamba-hamba-Mu yang kecil dalam melayani pujian ini, maupun Tuhan pemain musik, sound system, semua peralatan yang digunakan, bahkan Tuhan sidang Jumat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Engkau akan memakai hamba-Mu di dalam menyampaikan berita firman-Mu dengan urapan malaikat yang datang dari Tuhan, sehingga kami semua pada kesempatan worship night ini boleh mendapatkan berkat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah dari awal sampai dengan akhirnya. Kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Allah begitu baik atas kehidupan kita. Ya. Hingga malam hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua itu karena kasih Allah kepada kita semua. Amin. Hari kita angkat pujian ini. Betapa baiknya
Allah kita yang kita puji, yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sangat-sangat baik di dalam kehidupan kita. Nah, ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa ya diberikan kepada kita semua. Mari kita angkat pujian ini. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang memberitakan firman-Nya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
engkau dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat malam. Firman saya bagikan tentang teguran, ya. Biasanya kita sebagai manusia, kalau ditegur biasanya enak apa enggak sih? Gak enak. Tapi biasanya teguran itu posisi kita lagi baik atau tidak baik? Biasanya lagi nggak baik. Tapi mau baik mau tidak, biasanya teguran itu otomatis nggak enak banget, ya. Makanya bagaimana untuk kita tidak ditegur walaupun kita baik, tapi tetap tersinggungan daging ini masih ada. Sudah maksimal baik pun masih tetap ditegur. Contoh kan ada perintah jangan buang sampah sembarangan. Nah ini dia, iya toh. Tapi namanya orang timur udah kebiasaan, ya. Coba pergi ke barat, jangan usah jauh-jauh deh, ke Singapura aja. Coba-coba buang sampah atau meludah, udah kena denda. Nanti dipanggil pihak daripada imigrasi, otomatis paspornya di blacklist, ditahan, udah nggak boleh lagi. Jadi bagi setiap kita, teguran itu adalah benar-benar satu hal yang memacu hidup kita untuk kita punya banyak perubahan. Jadi buat malam hari ini, ya, ada satu hal yang mungkin cenderung kita lupakan, teguran maupun disiplin. Teguran contohnya dalam satu keluarga. Keluarga masing-masing punya satu pedoman prinsip, ya. Bagaimana ada jam malamnya, anak jam 10 harus sudah sampai di rumah, gitu loh. Kalau di atas jam 10 pasti nggak kasih izin lagi daripada orang tua. Makanya kepercayaan orang tua di atas anak adalah harganya mahal. Nah, bagaimana di sini dikatakan apa? Tidak ada satupun orang yang sungguhnya dapat benar-benar lepas dari teguran maupun rasa disiplin. Sepanjang saya punya hidup, selalu saya kena teguran, baik secara manusia apapun melalui setiap firman. Kadang kondisi kehidupan kita, tadi ada di WA, ya, satu ibu kesaksian ke saya, dia bilang gini, Bu, saya tadi baru bermasalah dengan anak saya tegur anak saya tidak mau. Coba saya bilang begini, ya, karena apa? Kita bercermin di atas anak ini. Dulu kita seperti gimana waktu orang tua merawat kita. Tapi lucunya, Bu, katanya, ya, kenapa? Setiap saya dengar khotbah di YouTube, saya ganti lagi khotbahnya, tetap tentang teguran. Nah ini dia. Terus saya bilang ini, ya, Tuhan pakai kamu, Bu, istilahnya ada maksud, ada yang perlu kamu tata dalam dirimu kembali. Saya bilang gitu kan, supaya apa? Kamu bisa mendisiplinkan dirimu dalam setiap kelemahan. Nah, kadang kita perlu ditegur supaya apa? Kita tahu kesalahannya. Kalau kita tidak pernah ditegur, nggak mungkin kita punya kesalahan. Contoh, ya, ini kita orang tua berhadapan dengan anak. Biasanya kalau anak tegur, orang tua terima enggak? Halo? Nggak bisa, ya? Nanti dibilang apa? Anak kurang ajar. Tapi saya secara pribadi sportif lah. Kalau itu anak istilahnya menuntut satu prinsip, saya nggak akan ngotot. Cuma saya bilang, ya, maaf, salah saya. Kita jadikan itu anak sahabat, jangan ada pembatasan. Beda era zaman Siti Nurbaya dengan era digital, ya, yang sekarang ini loh, ya. Pasti ini yang udah oma opa, contohnya kalau cucu tegur opa oma gak akan marah, betul nggak? Ya. Tapi kalau anak, wah, jawaban masing-masing. Itulah titik lemahnya. Karena kecemburuan kita sebagai anak bilang gini, kamu enak ya, dulu kita di-spend sama oma dan opa, kalian dibebaskan. Nah itu tadi kembali, teguran buat anak keras, tapi teguran buat cucu lembek. Makanya firman Tuhan juga dikatakan apa? Barang siapa kukasihi. Nah ini dia, Alkitab katakan, ya, dia kutegur dan kudidik dan kuhajar. Udah ditegur, dididik dan dihajar. Dihajar nih bahasanya bisa juga dipukul habis-habisan sampai babak belur, sampai berubah, ya kan? Tapi perubahan itu berjalan dengan waktunya Tuhan, bukan yang maunya kita.
ya. Makanya kita bisa juga bersedia menerima teguran, pada akhirnya tapi kita terluka. Nah ini dia, gagal dan jatuh. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 1, 5 dan 6 ya, firman Tuhan katakan begini, perikopnya tentang hari tua Daud dan soal menggantinya ya. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Dia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa kau berbuat begitu? Dia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Coba lihat. Biasanya teguran orang berkeluarga anak pertama dimomong, betul tak? Ya, karena satu hal kebanggaan kalau anak itu lahir. Satu perkawinan tanpa anak itu tabu katanya. Ada yang bilang kutuklah, ada yang bilang apa. Tapi setiap yang saya lihat, setiap pernikahan kalau punya anak pertama selalu diutamakan dan spesialkan. Cara mendidiknya beda. Punya anak kedua, ya, baru dikerasin. Udah begitu kesian yang nomor 2 dan nomor selanjutnya. Pakaiannya sisa, ya, pertama atau yang kedua. Nah, berbeda bagaimana kita melihat Daud tidak pernah rela untuk ditegur oleh Nathan. Karena apa? Bisa juga teguran dapat membentuk setiap pribadi kita. Sebab itu pentingnya teguran, ya kan? Apalagi di tengah dunia yang sangat nggak menentu. Contoh, ini lagi panas-panasnya nih. Bagaimana Pak Ahok Pertamina, ya toh? Sedang di punyang-punyang atau dia apa ya, diobok-obok lah ya bahasa Betawinya. Karena dia sempat memimpin komisaris. Entah kenapa nih netizen lagi panas-panasnya, ya. Hotman Paris lagi ada di rumah sakit. Berbaring, tegur Pak Ahok. Nah, Pak Ahok sementara orangnya nggak bisa ditegur selama dia punya kebenaran. Tapi Alkitab bilang apa? Perlu kerendah hatian, ya toh? Makanya orang yang rendah hati akan memiliki seluruh apapun dalam setiap kehidupannya. Nah, bagaimana kita melihat teguran itu penting, tapi jangan sampai menjatuhkan. Nah, kalau mau dilihat, situasi pun juga sama hari-hari ini tentang keadaan yang tidak menentu ekonomi. Ada yang mau orang mengatakan begini-begini membuat teguran. Makanya menghemat, makanya begini, pemimpin harus begini, ini harus begini. Coba kita di posisi sebagai pemimpin memikirkan bangsa, itu pasti repot. Memikirkan satu keluarga aja nggak bisa, gimana mau memimpin satu negara. Kembali, orang paling demen mencibir, ya, mau mengatakan, tapi belum tentu dia bisa membuat kebaikan. Jadi buat hari ini kita lihat di 2 Timotius 3, 12 dan 16, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu firman Tuhan katakan, ya, Alkitab. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Udah jahat, dikumpulan orang jahat, makin jahat. Nah, makanya di 14-nya, tetapi hendaklah kau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini. Kita punya karakter yang gak baik, ya. Tapi kalau kita punya kebenaran, berpegang kepada Alkitab, ya, otomatis kita akan menerima yang terbaik. Itu gak boleh. Contoh, kemarin saya ketemu tamu. Saya pikir saudara seberang, ya toh? Ternyata ada anak Tuhan Yesus. Tapi tidak mencerminkan satu integritas karakter Tuhan dalam dirinya. Udah gitu pemain musik lagi. Kedua, ada spirit yang dipegang. Waktu dia pertama ketemu, saya udah langsung, wah ini gak beres ini. Ada satu roh dalam diri saya di dalam ini marah. Ngalir aja tuh ngomong sama dia, ya kan? Karena apa? Kenyataan yang dia hadapi, dia gak kuat. Makanya dia bilang kekuatan dia cuma apa? Ada di dalam dunia ini,
yaitu tadi punya spirit yang bukan daripada Bapak Yahweh. Entah kenapa selesai pelayanan saya pulang, tiba-tiba ada tim mengonfirmasi pesan-pesan gitu kan. Nah, akhirnya saya peluklah Bapak ini dengan kasih daripada Kristus, ya. Bagaimana Bapak ini ternyata Tuhan bukain lagi. Ada luka di masa lalunya yang dia belum beres di masa kecilnya. Karena apa? Korban penganiayaan. Jadi dia mau maju dirinya, yaitu untuk apa? Pegang kekuatan, pegang keberanian. Jadi kalau buat lihat orang punya kekuatan keberanian, pasti bukan dalam Tuhan. Orang yang dalam Tuhan pegang kekuatannya Alkitab. Dia pasti punya karakter yang lemah, lembut. Contoh, orang mabuk dan gak orang mabuk. Kalau orang mabuk kuat gak? Berani gak ngadepin orang? Berani. Coba kalau dia normal, gak berani. Makanya kadang saya cuma bilang begini, kalau ketemu orang-orang mabuk gitu ya. Waktu penginjilan ada di Kalimantan, itu umumnya orang-orang Kalimantan pedalaman ya, gak laki gak perempuan. Pokoknya malam mabuk lah gitu kan. Udah begitu pas saya jalan kaki, dia juga jalan kaki berkilo-kilo. Dia bicara tanpa berhenti, amprok di kegelapan dengan saya kaget. Udah orang yang hitam, udah gitu saya pikir makhluk apa ya. Akhirnya saya bilang, "Tante, kenapa tante begini?" Dia berbicara gini, marah. Satu titik saya cuma bilang begini, "Saya pendeta." Akhirnya apa? Tante itu diam dengan itu, "Oh, dia sampai sujud kuping, maafkan saya." Kata orang gitu kan. Saya gak akan mabuk lagi, saya berubah. Kita dengan tim yang lain ketawa. Kalau kita tidak menguasai medan pelayanan hari itu, habislah. Coba saya bilang begini, ayo jaga-jaga. Kalau dia macam-macam tuh orang mabuk gak punya kekuatan, kita tendang aja juga, dia sudah kalah, saya bilang begitu kan. Nah, selesailah di situ. Entah kenapa saya berangkat lagi ke Manado. Orang Manado lebih suka yang begitu lagi, pedalaman lagi. Jadi itu minuman ditaruh dalam satu drum. Mobil saya dihalangi. Pas hari itu pulang jam 1 pagi ya waktu saya di Manado. Saya bilang, waduh kenapa lagi ini berhadapan dengan orang mabuk. Kan orang mabuk itu anak-anak muda. Tapi lucunya kita bilang lagi pendeta, dia sujud lagi sampai bilang maafkan gitu tuh. Nggak tahu kenapa, pokoknya di tengah jalan itu drumnya itu dipinggirin. Dia mengaku lagi, saya nggak akan berulang lagi. Saya bilang, betul ya, besok kalau saya lewat lagi di sini selama 1 minggu kalian masih mabuk, ketemu saya, nanti kalian saya baptis dalam laut. Saya bilang gitu. Dia tertawa. Nah, itulah teguran ya. Kalau kita ketemu siapapun tapi tegur dengan kasih, pasti orang itu punya perubahan. Begitu pula dengan yang kemarin. Tapi ada yang melihat, waktu ibu sentuh dia udah nangis dulu, ya toh? Nah itu dia, saya bilang cuma sentuh dengan kasih Tuhan kok. Nah makanya jangan sampai kita menyesatkan dan disesatkan dengan orang-orang yang kita tidak tahu, ya. Makanya di ayat 14-nya, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah ini tadi, teguran itu adalah satu hal, didikan orang tua di atas setiap kita. Di ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Supaya anak itu tidak banyak tingkah dari kecil, diajarkan baca Alkitab. Kesaksian sedikit ya, saya punya ponakan hari itu ada 5. Pokoknya anak ini anak paling dahsyat banget deh. Untungnya saya udah bertobat ya. Hari itu saya setel film akhir zaman yang serba hilang, yang lagi di hutan, lagi di rumah, lagi di mana. Terus dia tanya, itu kenapa dia hilang? Ya, kalau kamu nonton Spiderman, kalau kamu nonton Batman, yang Tuhan gak mau, nanti kamu begitu. Saya bilang itu, ini udah akhir zaman. Akhirnya dia bilang, ya aku tobat, aku gak mau nonton Spiderman, aku gak mau nonton Batman, katanya gitu kan. Nah, dari kecil saya didik 5 ponakan ini untuk punya satu kebenaran daripada Alkitab. Puji Tuhan, punya pertumbuhan, ya benar-benar di dalam Tuhan, ya. Makanya
Makanya didikan itu perlu seperti Louis dididik daripada omanya Eunike, ya, untuk dibawa dalam hal pemahaman kebenaran Alkitab. Makanya di ayat 16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena Alkitab adalah satu hal wahyu yang daripada Tuhan. Jadi kalau Alkitab katakan mintalah maka akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka. Aminkan. Makanya firman Tuhan juga katakan apa Alkitab? Kasihilah musuhmu sebagaimana aku mengasihi. Belajar bisa mengasihi musuh, ya. Makanya firman Tuhan adalah menjadi satu senjata kekuatan bagi setiap kita. Di saat kita memperbuat jahat, pasti itu ada satu rema Alkitab apa yang sudah kita baca, ya. Jadi salah satu fungsi dari firman Tuhan Alkitab adalah untuk menegur. Karena itu biarlah setiap kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita selalu merasa punya takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Orang benar pasti dijagai dan diberkati. Makanya biarlah firman hari ini yang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam hal kebenaran. Contoh, ya, teguran yang bagi kita luka adalah teguran waktu diapain, ya. Kadang saya bilang begini supaya orang itu nggak sombong. Memang kadang mulut saya dahsyat udah negur. Contoh biar dia sadar diri. Karena orang nggak sadar diri. Sorry ya, udah hidupnya pas-pasan, ya toh, nggak cantik, belagu, hidup lagi. Karena saya bilang orang begitu, lu tuh ya hidup jangan sombong. Lu udah hidup pas-pasan, lu nggak cantik, lu nggak pinter, hidup lagi. Saya bilang gitu kan. Terserah orang itu membekas atau enggak. Karena apa? Supaya orang itu menyadari dirinya. Karena orang nggak nyadari diri integritas dalam dirinya, ya. Buat apa sombong? Nggak penting. Cuma nanti 1 kali 2 kok, ya. Makanya tadi kan dibilang apa? Hidup ini adalah kesempatan 1 kali, nggak ada 2 kali. Dosa berkali-kali. Tapi kalau masih melakukan lagi, itu namanya kita orang yang bodoh, orang yang tidak mau menyadari. Nah, makanya biarlah setiap kita, ya, siap sedia menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Disakiti dengan teman, ditipu dengan teman, bagaimana sikap respon kita? Ini dia, ya. Makanya sebuah rasa yang mengucap syukur adalah keluar dari punya kedalaman, dari setiap pertobatan setiap kita pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kalau kita bisa menghargai satu hal pertobatan, kalau kita menyadari Alkitab katakan orang itu tidak akan menyimpang dari segala apapun hidupnya. Tapi saya kadang melihat, ya, banyak anak-anak Tuhan hidupnya masih belum berkenan. Udah begitu packagingnya, penipuan di mana-mana. Jago di mimbar, tapi realitanya tidak menjadi satu hal teladan. Makanya dia setiap kita sebagai anak-anak Tuhan sepakat dengan Tuhan, minta perubahan, ya. Makanya kita harus pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Sesuai gak dengan kebenaran Alkitab yang Tuhan mau? Gitu, ya. Makanya ini mesti dilihat lagi, maaf ya. Yang ini deh, yang TikToknya nih 80% dibuka. Ini jangan begini. Nih bisa muncul. Turalama syukarala baralama syukar. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Tuhan katakan buat Abel tidak ada yang hilang dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu kapasitas dalam dirimu Abel. Seperti yang kamu katakan, Tuhan, aku ingin punya satu pemikiran yang benar-benar daripadamu. Biar ada yang terbaik daripada Tuhan malam hari ini. Abel nikmati dengan kasih yang daripada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti buat Kartina 82 hari ini Tuhan mau katakan kesembuhan hatimu Tina. Tuhan sudah mengerti dan Tuhan memahami segala apapun dalam setiap hidupmu. Dan Tuhan mau katakan dalam hidupmu ada banyak progres perubahan yang dimana Tuhan akan memberi satu hal jalan keluar buat setiap keadaanmu buat yang ke depan ini. Yang mau Tuhan ajarkan, pegang satu prinsip kebenaran dan kau diberkati dengan cara Tuhan yang dahsyat. Amin. Buat pikir munai sehe malam hari ini, jangan pernah kau menutup mata untuk apapun kejadian demi kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Kadang kau menyadari, ya Tuhan, kenapa aku selalu mengalami satu hal yang tidak berkenan. Tapi Tuhan katakan buat pikir yang di Facebook, ini waktunya progres terbaik daripada Tuhan akan kau lihat pembela nyata dalam hidupmu. Dan seperti yang kau katakan, tidak ada yang tidak mungkin yang tidak Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Ada sopan, aku tulisnya sopan. Cara hidupku yang lama. I need the sound of the sofa. Prophet May. Apa tuh Pak? Artinya Pak? I need the sound of the sofa. Prophet May. Abel Oria. Apa Indonesia? I need. Dia mau apa dengan suara sofa? I need the sound of the sofa. Haleluya. Oke, ini orang mana ini Abel? Halo, salam kenal ya Abel. Tuhan izinkan kita ke Israel ketemu ya. Nah, saya punya TikTok ya Abel ya. Is okay? Sofarnya apa tuh? Uzbekistan mix Palestina. Oke. Coba speak English. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Nggak. Ayo coba turunin. Ini saya lagi main ke bangsa-bangsa di TikTok dan gimana orang Israel. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Naikin gitu deh tadi. Oh Yerusalem, kota
Bu Yohana baca ya TikToknya ya. Baca sih. Yang Abel Oria, coba deh. Dibaca. Fokus Mesias, Yesua Masiah. Oke. Fokus Yesus. Apa itu bahasa Inggris ya Pak? Fokus Fokus kepada Yesua Yesus. Fokus pada Masiah. Yesus. Pray for my Kausin. cousin. Apa tuh? DM. Ponakan. Oke. I pray ya. Nah, balas Bu Yohana tolong ya, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Yuk sekali lagi yuk terkoneksi dengan orang Israel terus. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya Amin. Amin Bu Yohana. sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Ini Ibu Novita Irwan dari kota Palopo ya, Makassar. Tuhan katakan buat Ibu Novita Irwan, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah hatimu. Bagaimana Tuhan mau katakan, tetapkan iman percayamu kepada Tuhan. Tuhan mau tambahkan dalam segala apapun lumbung-lumbungmu. Cuman masalahnya, jaga sikap hatimu untuk menerima dalam segala apapun yang kamu terima yang daripada Tuhan. Jadi selama ini apa yang kau dapat sepertinya kok los, ya. Tapi percaya dengan cara yang dahsyat, Bapak Yahweh akan mengerjakan jauh dari setiap pemikiranmu. Engkau diberkati, haleluya, amin. Kok tumben yang Facebook banyak sekali ya. Jenny Pondam, Joyce malam hari ini. Tuhan katakan buat Jenny malam hari ini, tetap percayai dalam segala apapun kehidupanmu, supaya Tuhan akan mengerjakan jauh di luar pemikiranmu. Berapa hari ini benak pikiranmu cuma bilang begini, Tuhan, sampai kapan aku harus melakukan apa yang aku akan lakukan dan kerjakan. Tapi Tuhan ajarkan untuk kau sabar dalam mengambil apapun keputusan buat hari-harimu. Aku diberkati dengan cara yang dahsyat. Amin. Nah ini ya, udah ada yang tektokan pakai bahasa Inggris. Thank you ya Bu Yohana, walaupun WL ini lagi sakit. Tapi bisa mengerjakan jawab rekan-rekan yang ada di TikTok yang speak English. Nah, di sini juga dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 2 dan keempat. Ya, firman Tuhan katakan begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Jadi buat segala apapun dalam setiap kehidupan kita hari-hari yang ke depan, hati-hati ya. Karena Tuhan mau katakan, jangan sampai kita menerima ajaran yang tidak sesuai pengertian daripada Alkitab. Semuanya harus kembali kepada Alkitab ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Beritakanlah Alkitab. Baik tidak baik ya. Nah, makanya di sini juga dikatakan apa? Nyatakanlah kebenaran.
di atas orang yang harus disampaikan. Supaya apa? Kebenaran membukakan hidupnya, supaya dia tidak mendengar apa kata cerita-cerita orang yang tidak Tuhan izinkan. Sepertinya orang katakan Alkitab itu seperti dongeng, ya. Cuman dibaca tidak punya makna dan artinya. Salah, ya. Semuanya ada jawaban dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Di sini Tuhan mau katakan buat Pak Musa Hono, ya saya nggak tahu yang di Facebook. Ini Pak Musa Hono yang jual apa namanya, benda-benda properti. Ini salah satunya shofar rekannya yang memberkatinya, ya. Makanya Tuhan mau katakan buat Pak Musa Hono malam hari ini, tetap percayai Tuhan dalam segala apapun kehidupanmu, karena Tuhan mau kerjakan jauh di luar dari setiap pemikiranmu, Pak Musa. Karena progres yang kamu buat buat tahun ini, semua deal-deal yang tertunda, Tuhan akan memberi percepatan. Seperti yang Tuhan sudah katakan dalam hidupmu, tetap lihat ke depan, tetap lakukan dan kerjakan. Di mana Tuhan banyak menyampaikan isi hatinya dalam setiap hidupmu, ya. Nah, kau diberkati Pak Musa Hono dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Ibu Elizabeth Mariati wajahnya tidak ada, tapi Tuhan katakan buat Ibu Elizabeth Mariati sabar. Nah ini dia, ya. Jadi buat Elizabeth Mariati yang ada di Zoom, kesabaranmu sudah Tuhan dengar, dan kau akan mendengar satu hal kebaikan dalam hidupmu. Jadi buat bulan-bulan ini, kapasitas yang Tuhan taruh tentang kesabaran, itu semuanya akan dibuat Tuhan dahsyat dan ajaib. Dan kau akan bisa melihat Ibu Elizabeth, semua progres, semua yang kau rancang, seperti yang kau katakan buat anak-anakmu, semuanya terjadi dengan cara Tuhan yang dahsyat. Haleluya, amin. Haleluya. Apa itu si Abed tadi bilangnya apa dari Israel? Uzbekistan ya. Amin, haleluya. Dia perempuan. Hah? Perempuan. Siapa? Cewek. Oh, Abel perempuan. Oke. Kurala masyikara barala masyikara barala 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 masyikara barala barala barala. Kurala masyikara barala barala masyikara barala. Teguran itu kalau ditambah buat setiap yang orang tidak bisa menerima teguran, pasti akan mengguncang jiwanya, ya. Makanya bagaimana biar teguran buat malam hari ini, buat hidup kita diperbaharui dan kita mengalami perubahan, itu bagus banget, ya. Makanya Tuhan mau katakan buat setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat dimanapun berada, percaya yang terbaik dari Tuhan akan menyertai. Doakan Bonti ya? Bonti apa Bonci? Boni. Oke, tulisannya beda-beda ya. Di dalam nama Bapak Yahweh kami berdoa buat Boni. Oleh bilur-bilur nama Bapak Yahweh yang kami bawa, terjadi kelepasan dan pembebasan buat kehidupannya. Apapun yang sedang kau alami, Boni, Tuhan mau katakan tetap percaya. Tuhan akan mengerjakan jauh di luar dari setiap pemikiranmu. Engkau sedang menyimpulkan dalam satu hal area di mana yang sudah Tuhan kasih lihat dalam hidupmu, tapi kau tidak mau berani mengambil segala apapun dalam setiap hidupmu. Tapi Tuhan katakan buat malam hari ini, Boni, kapasitas dan kekuatan yang daripada Tuhan pasti bisa kau miliki dan kau bisa kerjakan dengan cara Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa buat Ibu Ongelani, oleh bilur-bilur darah Bapak Yahweh, kalau esok dilakukan tindakan operasi dalam hidupnya, kuasai dokternya, kuasai ruangannya, kuasai setiap obat-obatan yang akan dipakai buat proses operasinya. Dan kami berkatakan tidak ada lagi membuat satu hal kelemahan dalam tubuhnya. Operasinya berjalan dengan baik dan tidak ada bekas-bekas yang akan terulang kembali. Kami menyerahkan seluruh kehidupan buat Ibu Ongelani, milik terbaik daripada Bapak Yahweh, dan kau terima dengan iman. Haleluya, amin. Nah, kalau kita melihat, ya,
teguran adalah mematahkan satu hal ego dalam setiap kehidupan kita. Makanya kemarin kan sudah bilang ada 4 kepribadian, ya, bukannya NPD atau bipolar, ya, tapi tentang apa? Plekmatis sampai melankolis sama koleris, ya. Biasanya kalau orang yang nggak mau ditegur adalah orang yang condongnya kemana? Melankolis, ya. Karena merasa dirinya perfect. Ya. Orang melankolis adalah orang yang tertutup. Ini dia. Kita jangan sampai yang di situ. Kita harus punya perubahan demi perubahan. Oke, sama-sama Ibu Omlani. Nah, bagaimana kita melihat, ya, setiap apapun yang orang tegur dalam diri kita, harusnya jangan marah dulu, simak dulu. Keributan itu dimulai dari setiap perkataan kalau orang itu lagi sensitif. Tapi kalau orang nggak sensitif, ya nggak akan mungkin kalau dalam dunia bercanda. Tapi kalau ada yang komporin dalam dunia bercanda, bisa jadi satu hal keributan. Nah, kalau kita lihat di Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ya enggak, ya. Karena teguran adalah membawa satu hal perubahan, bukan teguran membawa satu hal permusuhan. Jadi buat setiap kita, biar apapun paradigma yang kita lihat, kita perhatikan, ya, jangan sampai mengubah segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Makanya kalau kita menjadi seorang sahabat yang sejati, ya, pasti kita rela ditegur. Contoh tadi, saya ada di pengadilan Kota Semarang. Saya tidak tahu, saya nggak nikah, tapi ya seperti orang menikah, ya, mengurus perkawinan, mengurus perceraian, mengurus kelahiran. Nah itu dia, multi masuk semuanya. Baru kali ini saya punya hakim lucu. Dari masuk saya cuma senyum, hakimnya senyum karena udah pertemuan yang kedua. Nah, saya tidak akan membuka identitas diri saya tentang seorang spiritual. Tapi memang pada dasarnya hakim ini ramah dan baik, ya kan? Entah kenapa tamu saya yang berhadapan dengan hakim grogi, tidak mendengar dan tidak menjawab. Jadi poin yang hakim itu tanya. Sementara di sisi sidang itu dibilang kerjamu apa? Saya bingung, ya toh? KTP saya karyawan, tapi saya bilang begini, karena ada menyimpang dari apa yang ditanya. Saya bilang saya spiritual, gitu toh? Nah, karena yang bermasalah dibilang kenal saya 11 tahun yang lalu, gitu kan? Nah, dia bilang lagi, loh, kamu sebagai spiritual tegur gak orang ini untuk jangan bercerai? Nah ini dia, saya bilang tegur. Sebelum perceraian pun, dari masuk pacaran, saya sudah ada terima dia nikah dengan laki-laki ini. Karena Tuhan sudah ngomong, orang ini begini. Tapi dia terabas. Berjalan dengan waktu, Pak Hakim, saya bilang, orang ini gak kuat, 11 tahun. Saya perhatikan, ya kan? Di titik dia stres, saya bilang gitu tuh, kurus dan wajahnya tidak menunjukkan. Makanya saya bilang, oke, kalau kamu mau cerai, tapi tidak ada pernikahan, saya bilang gitu tuh, kecuali maut. Akhirnya hakim yang satu tuh bercanda. Setelah itu selesai, saya cuma tertawa. Bahkan sampai hakim ini bilang begini, kamu spiritual di mana? Saya bilang gini, silakan mampir Pak Hakim. Saya ada di Paragon Mall, Hotel Po. Saya bilang itu ada satu tempat namanya Menara 2. Nanti Pak Hakim, saya doakan. Jadi dimanapun kita berada, itu satu sikap gaya hidup. Nggak tahu ya kenapa orang kalau lihat wajah saya ada yang takut karena itu menyangkut dia spiritual. Nah, kalau ada punya spirit yang lain. Tapi kalau ada orang itu sampai senyum dengan saya, berarti ada spirit. Yaitu orang itu sejahtera dengan saya. Saya diperhadapkan dengan dua permasalahan. Tadi ada yang datang karena dengan cerita saya orang ini takut. Tapi hakim ini bersahabat dengan saya tiga-tiganya. Dan yang lucunya tegurannya hakim bilang begini, bukan nama saya disebut. Menurut Opung gimana? Karena nama saya Lasma, karena nama saya Uputi, ya toh. Jadi saya dipanggilnya Opu. Weh, keren sekali. Sampai film Nagabona pun harus keluar melalui hakim itu. Saya bilang terima kasih Pak Hakim. Baru kali ini saya ketemu hakim yang humoris. Baru kali ini saya bisa ketemu hakim yang kocak.
Setelah saya pulang saya bilang gini, wah itu Pak Hakim kayak Dono, wajahnya mirip, cara bicaranya juga, saya bilang gitu tuh. Akhirnya saya salaplah Hakim ini, ada satu keakraban yang dahsyat. Kalau dua hakim yang itu rada keriput gitu, tidak seperti hakim ketua. Coba saya bilang gini, orang yang hidupnya punya perkenanan Tuhan, orang yang hidupnya sudah diperbaharui, ya, selalu diketemukan orang yang tepat. Saya sering keluar masuk pengadilan, saya sering keluar masuk imigrasi. Tadi saya pikir parkiran di daerah sana penuh, tiba-tiba baru saya jalan, tukang parkir sudah berlomba-lomba. Loh ibu, kenapa parkir di sana? Kenapa nggak mau pindah? Dari tadi parkiran penuh gini. Harusnya ibu bilang sama saya pikir ibu tak kasih jalur khusus. Bayangkan, ya? Karena apa? Saya menegur dengan kasih pada tukang parkir. Nanti rekan saya lihat tukang parkir ganteng repot ini, diserobot lagi. Ya, kemarin kan kita lihat sendiri kita perpanjang paspor, betul nggak? Tukang parkir ramah di luar, karena apa? Bukan saya menjamah loh ya. Saya menegur sapa dengan kasih Tuhan. Nah, di sini yang Tuhan mau, teguran itu harus dengan satu hal sapaan. Jangan menganggap tukang parkir itu sosialnya rendah, tidak bisa. Justru dia bisa bedain mana tamu yang bersahabat, mana tamu yang enggak. Kadang saya bilang begini, bayarnya tahun Arab ya parkiran, tukang parkirnya ketawa. Ibu dari tadi bercanda, tapi tukang parkir tidak tahu status saya apa. Cuman kalau setiap saya turun di kantor pengadilan atau di kantor imigrasi, otomatis saya punya jalur parkiran sendiri, ya. Dengan cara mau bayar nggak bayar terserah. Terserah ibu mau bayar mau nggak, ibu susah. Karena apa? Ibu pintar dijawab. Itu semua karena kasih Tuhan, ya. Nah, kalau mau dilihat lagi, ya, seringkali apa yang Yudas Iskariot lakukan terhadap Tuhan Yesus. Yesus sudah tegur, tapi Yudas tidak akan sadar, ya toh. Makanya itu adalah satu hal, melukakan hatinya sampai dijual, ya toh. Makanya dibaca di rumah 1 Raja-Raja 11 1-4, ya. Bagaimana kita melihat Raja Salomo, ya kan, dicintai banyak perempuan asing. Bagaimana kita lihat selanjutnya, ya, Tuhan berfirman kepada orang Israel, jangan bergaul, ya kan? Sebab dibilang apa? Nanti dalam bergaul kita mencondongkan kepada tuhan-tuhan yang lain, ya. Bisa hati Salomo serong, itu teguran Tuhan buat Salomo. Makanya di sini sampai dikatakan apa? Salomo punya 700 istri. Saya juga bingung berapa tahun tuh dia hidup, ya, dengan 700 istri. Nah ini dia. Dan kembang sawan. Belum lagi 300 gundik, berarti kan berapa? 1000. Nah, bagaimana di sini dibilang apa? Wanita itu menarik hatinya, ya kan? Nah, kalau mau dilihat, di saat Salomo sudah usia, istrinya mencondongkan hatinya kepada Tuhan yang lain, sehingga di sini dikatakan apa? Istri-istrinya tidak terpaut kepada Tuhan. Makanya seperti Daud ayahnya, melewatkan segala sesuatunya. Jangan sampai kita ini marah di saat kita ditegur, terutama oleh firman Tuhan. Kadang saya bilang begini, bercanda sih ya, jangan macam-macam dengan saya, karena saya punya tim screening pendoa seluruh Indonesia. Siapa yang di samping saya nanti di screening satu-satu. Kemarin ada tim saya yang dari Menara Doa Polo. Ternyata dia perhatikan Facebook saya sampai dia bilang begini, benar juga sih, ibu yang namanya ini aku dapat di pendoa. Saya ngakak ketawa, kok kamu ngerti? Cuma saya tegur begini, kamu hati-hati ya. Karena apa? Saya di screening dengan tim-tim pendoa seluruh Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa tentang diri saya, tim-tim doa itu udah menyampaikan pesan-pesan Tuhannya. Saya nggak akan sebutin, ya. Nah, makanya kita bisa tahu, ya, orang yang baik bisa mengerjakan di luar dari apa yang kita pikirkan. Makanya kemarin tim yang dari sini mengalami kelemahan tubuh karena satu kecapean. Saya ajak pelayanan, sementara satu orang punya spiritnya dahsyat banget sampai masuk ke dalam tubuhnya. Ya tim ini nggak kuat kali ya. Dia suami istri diskusi, dia bilang apa?
memang Ibu Lasma itu spesial daripada yang lainnya. Ana Gwita, Shalom. Do you remember me Lasma? Aduh, siapa lagi? Do you remember? Apakah kamu ingat saya Lasma? Betul ya? Ya. Oh, jago juga Inggris saya. Lolos. Speak English. I am from Israel. Oh, dari Oke. Israel Oh, juga. dari Israel. Israel lagi. Nyanyi yuk. Oh Yerusalem, kota mulia. Nah, nanti yang Zoom ikut Israel sama saya ya, boleh? Ku rindu ke sana. Tuhanku datang. Yang bikin note itu anak Wena dan siapa gitu ya orang Israel nanti contact person. Nanti kalau kita berangkat ke Holy Land, biar kita kunjungin, kita sapa dan doa. Gak tahu memang Tuhan udah bilang, saya berangkat ke Israel, saya ketemu orang spesial ya Tuhan, ya. Oh Yerusalem, ayo kita nyanyi sama-sama anak Wena. Datanglah, Bawa saya masuk sana. oh Yerusalem, coba ngomongin sama-sama. Oh Yerusalem, Pelan-pelan. kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bu Yohana tolong catat ya rekomendasi orang-orang Israel tadi ya. 3 berarti. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mrs. Abel minta didoakan, dia ingin menjemput keponakannya untuk ke Israel. Mrs. Abel. Abel yang tadi. Oke Bu Yohana kami terjemahin ketik bahasa Inggris Abel ya. Ya, ini Bu Lasma, Mrs. Abel minta didoakan bisa menjemput sepupunya. Oke, udah diterjemahin ya. Bapa di dalam nama Yesus HaMashiach, kami berdoa buat Abel hari ini. Biarlah Tuhan yang memberi satu hal, kemudahan dan kemurahan. Dimanapun Abel berada, kami percaya tangan kasih-Mu yang mempermudah untuk ada koneksi pertemuan dengan ponakan. Apapun yang mempersulit kondisi dan keadaan, Engkau yang buka jalan dan tidak ada yang mustahil bagimu. Orang yang mengandalkanmu dalam setiap kehidupan pasti dibuat dahsyat dan ajaib. Haleluya. Abel di Israel tadi, Bu. Oke, ya. Ibu Yohana nanti colek minta kontaknya aja. Coba ibu yang 11 pesannya dipejar lagi. Saya nggak tahu dari kemarin kok ya Israel. Siapa mau berangkat kalau saya bikin rombongan? Pokoknya dengan harga termurah lah, ya. Pemimpin rombongannya saya lah. Voice, I can speak. Apa tuh Bu? If you don't understand English, I can English, speak Indonesian. Oh, dia bisa bahasa Indonesia. Oke, kalau Ibu Hana bisa bahasa Indonesia, saya akan menyampaikan pesan Tuhan secara spesial. Ya, dengar baik-baik Ibu Hana. Bapa di dalam nama Yesus HaMashiach, Bapa kami yang kami sembah malam hari ini, di dalam nama Bapa Yahweh, apapun pemikiran-pemikiran yang daripada Bapa Yahweh akan kau bisa lihat dalam berapa hari ke depan. Ada pesan-pesan Tuhan yang berapa hari ini kau pegang kuat-kuat. Hatimu kadang berkata, Tuhan, hatiku rindu untuk terjadi pemulihan di setiap koneksi-koneksi yang Tuhan akan bukakan dalam setiap kehidupanku. Roh penginjilan, hikmat yang kau miliki dalam berapa hari ini, engkau sudah mencatat apa pesan-pesan yang daripada surga, dan itulah akan menjadi satu rema dalam setiap hidupmu. Karena perkataan-perkataan daripada ilahi akan kau dengar dalam berapa hari ke depan, dan itulah yang mengkonfirmasi buat setiap pesan-pesan yang akan kau terima dalam 5 hari ke depan. Engkau sedang
dan kau akan membuat satu kompres, dan kau akan membawakan satu hal-hal pesan-pesan ilahi yang mereka akan dibukakan dengan cara yang dahsyat. Aku akan berikan satu otoritas, aku akan perintahkan malaikat membawa satu hal kabar baik dan sukacita dalam setiap hidupmu. Engkau diberkati, engkau diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya nggak tahu tuh urusan Bu Yohana yang terjemahin. Wow, ya, dunia TikTok, bangsa-bangsa. Berarti siap-siap, saya nggak yang berangkat, tim worship aja yang berangkat. Saya mengawal di tempat. Anak Weta ini temannya Mrs. Abel tadi. Kenapa? Anak Weta. Oh, Sama-sama anak orang beta. Israel. Oke. Nah, untunglah ada translate ya. Saya nggak ngerti, saya ngerti bahasa Batak. Ya toh? Bahasa Betawi selesai. Bahasa Jawa ya detail-detail lah. Walaupun udah lama di Jawa Tengah ya. Oke. Nah, bagaimana teguran itu adalah memiliki hati yang sungguh-sungguh puas di dalam Tuhan. Ya. Jadi di dalam teguran siapapun dalam setiap kehidupan kita, jangan kita marah. Karena apa? Saya sudah bisa melewati proses-proses dalam setiap kehidupan. Kalau mau dilihat kesaksian panjang, tidak perlu ada diceritain. Makanya cuma saya bangga kepada Tuhan, ya. Tuhan berkati tempat Menara 2 Polus dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi buat yang ada di TikTok maupun di Zoom maupun di Facebook, Instagram maupun yang di YouTube, ya, kalau ada posisi ke Jawa Tengah, posisi ada di Mall Paragon dan Hotel Po, silakan datang. Saya base camp-nya di sini. Nanti kalau mau didoakan boleh, ya. Oke. Yuk kita angkat pujian tanda yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Kita didoakan untuk pemulihan suaminya Gladys Murad Suliman. Bekerja di antara kita. Berarti ada dua orang ya? Migran sama Gladys. Gladys Murad Suliman. Roh Allah yang hidup memenuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup.
Toli, oleh kuasa nama Bapak Yahweh, kami minta buat anak-anaknya Tuhan satu hal, pemahaman pengenalan akan Tuhan, takut dan diberkati buat masa pendidikannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan daripada Bapak Gembala Migron malam hari ini, Tuhan katakan diam dan tenang. Progres buat setiap rancangan pelayanan-Mu ke depan dibuat Tuhan berbeda. Seperti yang Tuhan katakan, ada banyak pengajaran, ada banyak hikmat yang sudah Ku taruh dalam pikiran-Mu, tapi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup-Mu, bersandar dan bergantung dalam segala apapun yang sedang Aku kerjakan dalam setiap hidup-Mu. Engkau merindukan satu tempat ibadah yang tetap, dan aku yang memprogres semua yang terbaik terjadi. Jangan pernah takut buat setiap apapun pelayanan yang sudah Tuhan beri dalam setiap hidupmu. Bahkan kapasitas Tuhan akan makin perluas dalam setiap area-area pelayananmu. Engkau diberkati, engkau diurapi dalam nama Bapak Yahweh. Haleluya, amin. Dari Ana, lasma trompet shofar yang kamu bunyikan sudah diperdengarkan damai untuk negaraku. Amin. Ya. Nanti hari Jumat kalau WL-nya sudah pulih, ya, dia akan buat berbeda worship night-nya. Saya nggak tahu kenapa terngiang-ngiang Israel. Apa orang menara berangkat ke Israel? Saya juga nggak tahu, ya. Jadi kalau udah mau berangkat, ada koneksinya tuh, udah berapa orang dari kemarin orang-orang daripada Israel, ya. Oke. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta Indonesia Israel. Indonesia. Ku berdoa Indonesia Israel, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia Israel. Ku berdoa Indonesia Israel, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Bapak dan Ibu nyanyi hatiku rindu, setting sofa kembali. Melihat Katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia Israel, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa malam hari ini khususnya buat Israel, Yes. di mana tanah kelahiran-Mu, di mana kalau Tuhan izinkan kami bisa menginjak tanah Israel, untuk kami mengingat akan cinta-Mu bagi setiap kami. Amin. Engkau mengorbankan dan Kau rela untuk menyalibkan hidup-Mu, menebus kami orang yang berdosa. Kami tahu ada panggilan untuk kami berangkat ke Yerusalem. Tuhan siapkan keuangan kami. Yes. Tuhan persiapkan
Diberkati Bapak Sunkok yang sudah memberkati menara doa Polres di tempat ini. Apapun yang ditabur, Tuhan lipat kali gandakan. Berkati asetnya, berkati istri, anak, mantu, dan cucu, dan keluarga besar. Diberkati para kliennya, diberkati dalam segala apapun yang dipegang, disentuh, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Kami rindu buat Pak Bos Sunkok bisa mengenal pribadimu secara nyata. Biarlah Engkau yang memberikan satu tuntunan hikmat perjumpaanmu pribadi buat hidupnya. Kami berdoa buat Prabowo, buat Pak Gibran. Biarlah kepemimpinan yang daripadamu ada di atas presiden kami. Kami berdoa buat para menteri. Kami berdoa buat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, dan gubernur. Kami berdoa buat panglima darat, udara, dan kepolisian. Kami berdoa buat para saksi-saksi Tuhan dimanapun berada. Tuhan kasih satu hal kekuatan, pengurapan hikmat-Mu turun bagi setiap saksi-saksimu dimanapun berada. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar apa yang dilakukan dikerjakan ke depan, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Amen. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Damai di Yerusalem, doa buat damai di Yerusalem, doa buat damai di Yerusalem, Yerusalem penuh damai. Shalom. Saya bingung ya. Udah berapa bulan dan bulan-bulan ini selalu terngiang-ngiang lagu Israel. Saya udah tahu ya cara Tuhan. Oke, saya selesaikan ibadah pada hari ini. Ketemu lagi hari Jumat jam 20.00 di tempat ini. Kalau mau lihat ya podcast saya, renungan saya, lihat di YouTube pribadi saya, Lasma Hadasa Syanturi, atau di TikTok saya. Dalam berapa hari ini saya lagi selfie di TikTok nih. Ya, itu bagi saya biar saya menunjukkan identitas saya. Makanya hari itu ada foto saya besar, betul tak? Ya kan? Bertepuk tangan. Karena apa? Harus tersiar pribadi Bapak Yahweh dalam diri saya. Oke, sampai jumpa hari Jumat. God bless you. Doa buat damai di Yerusalem, Doa buat damai di Yerusalem, doa buat damai
memberkati.